sekolahku ngasih uang beasiswanya itu November, jadi kita bisa cari kerja selama 1 tahun. Ya, alhamdulillah, udah my second year aku dapat beasiswa lagi dari sekolah. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Oke, apa kabar? Kembali berjumpa di Vlog Reis in Holland. Hari ini aku sedang berada di Utrecht Central Station, tepatnya di Barberton. Jadi hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia yang saat ini menetap di Belanda dan juga sedang menempuh pendidikan di Belanda. Nah, kira-kira apa saja yang aku akan tanyakan sama mereka, dan mudah-mudahan informasi yang akan aku berikan ini bermanfaat bagi kalian yang punya cita-cita atau punya rencana untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Saksikan vlognya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan isi di kolom komentar di bawah. Guys, sekarang aku udah ketemu sama Joshua. Halo. Dan satu lagi Wulan namanya. Wulan kayaknya botol minumnya jadi geser Wulan. Nanti wajah cantiknya kelihatan. Jadi Mike. Boleh Mike. Jadi mungkin dari Wulan dulu bisa perkenalkan diri. Boleh. Halo semuanya, nama aku Wulandari. Nama aku cuma satu, jadi Wulandari aja. Yeah. Jadi aku murid kreatif bisnis di Hogeschool Utrecht atau HU. Aku student year 2. Jadi tahun ini tahun kedua, September mulai tahun ketiga. Oh, umurnya berapa sekarang Wulan? 21 tahun. 21. Asalnya dari mana? Di Indonesia? Dari Bali. Yang Joshua, silakan kenalin dulu Joshua. Ya, nama aku Joshua, saya dari Surabaya. Surabaya, umurnya berapa Joshua? 23. 23. Tapi sekarang tahun ketiga S1, S1. jadi sama kayak Wulan. Saya ngambil piano. Keep for Joshua. Thank you. Tonight. Karena aku tuh banyak banget di DM sama subscriber. Karena banyak rata-rata tuh yang punya keinginan untuk bisa kuliah di Belanda atau anaknya atau keluarganya. Jadi aku udah hubungi Joshua. Jadi Joshua ini bukan orang asing buat aku, ini sering banget dibahas di YouTube aku. Oh gitu. Karena Joshua ini dulu orang yang ngebantu aku bikin YouTube. Oh. Mungkin pertanyaan pertama, kalau Wulan ini bukan LPDP ya? Bukan. Jadi jenisnya apa nih beasiswanya? Jadi ini beasiswanya bukan dari Indonesia, kalau nggak salah itu nama itu In Holland, bisa cari namanya In Holland Scholarship. Ya. Jadi itu dari emang pemerintah Belanda. Jadi mereka kasihin budget untuk orang yang mau ke sini lewat jalur beasiswa. Ya. Nah caranya itu tinggal seperti biasa ya, upload dokumen segala macam, nilai IELTS, terus kayak birth certificate, lalu harus buat namanya motivation letter. Oke. Nah dari motivation letter itu baru bisa kepilih gitu. Terus yang kepilih berarti dapat beasiswa gitu. Dan dulu aku pakai agent. Nah tapi agentnya ini jadi cuma representative gitu, jadi bukan kayak ada nama agent, boleh sebutin nggak? Ya, boleh. Namanya Sun Education. Itu udah terkenal kan agentnya untuk bantu mahasiswa untuk study abroad. Terus itu jadi agentnya ngebantu aku untuk cari sekolah di Utrecht gitu kan. Oke. Nah tapi aku cari tahu sendiri juga, nanya ke agentnya ada nggak kayak program beasiswa gitu. Terus kan kalau LPDP kan ini ya S2, kalau aku kan S1. Jadi kan nggak bisa kan. Terus aku cari-cari scholarship, terus ketemu namanya In Holland. Terus aku apply sendiri juga buat motivation. Online ya? Iya online, semua harus online, bener-bener online. Terus cari-cari research sendiri, tapi semua langkahnya tuh nggak rumit sih menurut aku. Cuman yang penting itu motivation letternya itu. Ini tempat In Holland ini basisnya di mana? Di Belanda. Di Belanda? Iya, jadi dari kalau nggak salah Orange Scholarship ya kalau nggak salah. Pokoknya dari Belanda, jadi pemerintah Belanda sendiri gitu. Oh gitu. Nah terus kira-kira proses kamu dari awal kamu mendaftar sampai akhirnya kamu mendapat jawaban yes untuk mendapatkan scholarship itu bisa ceritain nggak? Bisa. Wah itu ceritanya panjang sebenarnya. Panjang, nggak apa-apa. Kita durasinya panjang ini. Oke. Jadi awalnya sekarang kan aku student creative business student. Ya. Dulunya aku mau sekolah di Arnhem sebenarnya. Di Arnhem. Mau cari graphic design. Ya. Dan segala macam. Udah apply sana sini, bukan di Arnhem doang, udah di beda-beda kota. Terus keterima di Arnhem, cuman aku mikir pengen coba juga daftar di sini di Utrecht gitu kan. Soalnya di Utrecht kan kayak di city center lebih banyak
kayak lebih dekat ke Amsterdam Iya. menjelaskan. lebih dari kota-kota lain gitu loh. Ya. Terus aku apply di sini. Ya. Habis itu aku apply-nya juga sebenarnya kalau di Hogeschool Utrecht itu apply-nya nggak rumit. Nggak rumit ya? Nggak rumit, cuman upload nilai sebenarnya. Oke. Upload nilai yang udah ditranslate dari bahasa Indo ke bahasa Ya. Inggris itu mesti banget, soalnya kan mereka nggak ngerti bahasa Indo. Habis itu IELTS-nya kalau aku harus di atas 5,5 ya kalau nggak salah. Ya kan? Ya, mungkin bisa jelas IELTS itu apa? Oh iya benar, IELTS itu tes bahasa Inggris, jadi Cambridge. Nah aku ngambil IELTS Kayak TOEFL gitu. kayak TOEFL tapi beda, Tinggi lagi. lebih tinggi lagi ya kalau nggak salah. Kalau TOEFL lebih kayak ke American, kalau Ya. IELTS itu lebih Cambridge, lebih UK, Ya, European ya. gitu. Ya. Terus standarnya beda-beda, setiap sekolah, setiap jurusan tuh beda-beda. Cuman jurusan aku butuhnya minimal 5,5. Terus aku udah selesai IELTS. Nah proses IELTS itu nggak semudah itu. Oke, bahasa Inggris gampang gitu ya, cuman biasa basic gitu. Ya. Enggak. Itu mah susah menurut aku ya. Ya. Belajarnya, lesnya tiap minggu, terus harus belajar sendiri habis les. Jadi bener-bener pusing, itu sih menurut aku yang paling pusing. Dan sekolah pun kita nggak perlu dari sekolah internasional atau sekolah SMA biasa juga bisa? SMA biasa. Aku SMA biasa. Jadi aku Oke. sekolahku dulu di SMA Jembatan Budaya National Plus di Bali. Ya. Jadi ini bukan internasional. Aku Tapi ya sekolah plus. ya plusnya karena belajar bahasa Mandarin. Jadi, Berarti jago bahasa Mandarin juga? nah beda lagi kan aku nggak bisa bahasa Mandarin. Ya. Terus setelah itu yang penting IELTS, terus Nilai rata-rata. nilai rata-rata. Itu kira-kira nilai rata-ratanya berapa? Aku kurang tahu, lupa. Kalau bulan dulu berapa? Ya itu udah lupa. Enggak tinggi banget kok. Bukan yang Bukan yang kayak ranking 5, satu, ranking 1, Oke. 5 aja belum, enggak. Iya. Tapi kayak yang penting nilainya bagus ya kan, Iya. enggak yang kayak jeblok banget ya, itu Iya. yang nggak mungkin banget kan Iya, ya. iya. Yang penting di atas rata-rata lah, di atas rata-rata, di atas KKM semuanya harus lulus. Terus UN-nya tuh juga nggak begitu kayak super duper diutamain, soalnya kan itu nasional ya kan. Terus yang penting nilai UN-nya tuh nggak perlu yang kayak tinggi banget, yang penting lulus aja gitu loh, yang penting nilainya bagus. Terus itu dari experience aku ya, Ya. jadi nilainya tuh harus bagus, nggak usah, dari experience aku nggak perlu yang kayak straight A students kayak gitu. Yang penting ditranslate, habis itu IELTS-nya bagus. IELTS-nya harus di atas 5,5 kalau aku. Itu IELTS-nya belajar reading, listening, Ya. writing, sama speaking ya kan. Habis itu birth certificate, Ya. itu untuk masalah visa sih itu. Oh, kayak itu lebih Itu masalah ya. masalah visa segala macam. Nah, terus Wulan, waktu itu berarti kan kamu baru tamat SMA. Iya benar. Ya, baru tamat SMA. Jadi setelah lulus kamu belum ada rencana mau studi, terus tiba-tiba nyari dulu yang in Holland Iya. beasiswa ini, atau memang sudah ada rencana sebelumnya? Enggak, jadi pas udah UN itu Ya. sebenarnya aku udah mau kuliah di Belanda, Ya. cuman aku belum tahu pasti sekolah apa atau Ya. jurusan apa. Ya. Dulu aku pengen banget kan graphic design atau kayak art atau design, karena I thought it was my passion gitu, cause I'm a creative. Jadi aku pikir kayak gitu, terus aku ketemu sekolahku ini tuh aku jadi kayak okay, I think this is it, you know. And setelah lulus SMA aku ngambil gap year sebenarnya 1 tahun. Jadi banyak yang mikir kayak gap year buang-buang waktu, cuman kayak have fun and enjoy. Tapi menurut aku itu prepare aku untuk IELTS terutama, ya kan? Ya. Saya sebelum lulus SMA kan harus UN kan, Ya. belajar UN, Ya. terus kalau ditambahin IELTS aku nggak bisa kan, jadi Oh, jadi satu-satu. Bener-bener Selesai- harus satu-satu. Satu-satu dulu, selesai, itu biar baru IELTS. pasti. Iya Ya. benar. Jadi Nah. takes time. Next time. Mm-mm. Terus proses antara jadi setelah itu online, daftar online. Iya. Setelah itu kalian ada kayak eksamen atau ujian. Nggak ada. Oh, jadi cuma dilihat IELTS-nya Iya. dan No exam, makanya aku bilang nggak serumit itu. I didn't do any exam, my IELTS, my nilai, ya and then lastly this motivation letter. udah. Udah, no exam. Jadi tidak ada nanti pertemuan Aku tidak ada. Beda, makanya beda jurusan, beda step kan. Ya. Dulu aku pas apply graphic design, aku ada interview, ada assignment segala macam. Terus aku udah pas itu semua, keterima, tapi aku malah ngambil ini gitu. ya. Jadi benar-benar beda. Mungkin nanti Joshua kalau piano kayak gimana, mungkin Ya. ada tesnya juga. Beda yang lain. kan. Nah, terus Wulan setelah
Wulan dinyatakan lulus ya, bisa dapat ke Belanda. Terus berarti semua biaya itu ditanggung dengan scholarship ini atau bagaimana? Jadi prosesnya dapat beasiswanya itu setelah datang ke sini. Ya. Jadi all the process, mau kayak ke embassy untuk setor kalau we have cukup uang yang untuk living di sini dan bayar Itu sekolah. uang pribadi? Itu uang pribadi dulu. Jumlahnya? Kalau dari embassy mintanya 10.000 sekian kan? US over No, Euro? 10.000 sekian? 10.000 Itu, sekian euro. itu harus ada di dalam rekening ya? Iya, itu proof ke embassy kalau kita bisa biayain diri kita sendiri untuk living cost. Oke. Setelah itu? Setelah itu ada biaya, itu doang sih untuk embassy. Iya. Jadi nanti kita ada daftar namanya portal dari sekolah kita namanya StudiLink, ya kan? Ya. Kalau di Belanda namanya StudiLink. Nah di sana registrasi, administrasi semua pendaftaran kuliah selama belajar di Belanda. Jadi mau daftar, misalnya sebelum keterima kita daftar ke 3 sekolah. Ya. Kita register dulu di sana, terus nanti kalau yang keterima atau enggak bisa tahu di sana. Terus nanti setelah misalnya keterima, nanti next proses bank segala macam. Ya. Terus jadi kita harus bayar dulu ya kalau nggak salah ya. Pakai uang pribadi dulu semuanya? Pakai uang pribadi dulu semua. Kalau sekolahku ngasih uang beasiswanya itu November. Jadi September masuk, November baru dikasih uang. Itu jumlahnya? Jumlahnya dari in Holland itu 5.000. Per bulan? Enggak, per tahun sekali doang. Jadi mereka kasih uang 5.000 udah langsung. Itu untuk pendidikan kamu sendiri, kalau 5.000 kalau dihitung itu cukup atau? Kalau pendidikan aku sendiri in total my study cost 8.000. Itu dibayar in Holland juga kan? Enggak, Pribadi? pribadi 8.000. Bayar dulu kayak sebelum masuk ke sini biar tahu kita bisa bayar 8.000 itu kita bayar. Habis itu pas November kita kasih 5.000. Ya, dikasih balik. Iya, jadi kayak dikasih balik gitu. Oke. Jadi in total aku bayarnya 3.000 instead of 8.000. 8.000. Jadi nggak full gitu loh. Enggak. Jadi kalau untuk biaya kehidupan sehari-hari mesti ini sendiri. Ya bisa dari 5.000-nya itu Ya, dulu. tapi kalau 5.000 kan kalau untuk hitungan di dalam di Belanda juga dapatnya apa? setengah tahun doang. 5.000 kamar aja bayar kamar berapa sekarang? Kalau aku ada tempat sendiri jadi Nah, nggak kalau kamar. Joshua bayar kamar berapa Jo? Macam-macam tergantung ya. Minimal Dulu minimal realistisnya 400 per bulan. per bulan. Jadi Realistis. kamarnya aja udah 400 ya. Terus makan sehari-hari kalian. Seminggu kalau aku belanja makannya enak gitu. Bisa beli daging di supermarket Ya. ya seminggu 80 euro. Benar. Seminggu 80 euro ya. 8 kali 4 berarti ya. Iya. Itu belum lagi kamar. Belum ya. kamar. Iya. Belum lagi yang untuk keperluan mandi dan Iya, sikat gigi, apalagi perempuan yang mau bedak segala macam. Aduh, makeup gitu Make up ya. Belum lagi kita juga 3 bulan sekali kan mesti beli ya, bukan mesti sih. Biasa kan aturannya tuh 3 bulan sekali kita ada sesuatu yang baru lah, pakaian baru. Masalahnya bukan cuman yang mesti atau kalau bisa, tapi changing season kan ya harus kita banget. otomatis kan kita Iya. otomatis. Berarti jadi kalau dihitung 5.000 untuk mahasiswa nggak cukup ya. Nggak cukup sih menurut aku, kecuali kalau memang tapi tetap nggak cukup sih menurut aku. Berarti Bisa- sampai sekarang masih disupport sama keluarga. Iya, masih disupport, tapi syukurnya alhamdulillah Ya. udah, kan aku second year, Ya. second year aku dapat beasiswa lagi dari sekolah. Daftar lagi. Iya, aku daftar terus dong. Oh, jadi kalau sampai pendidikannya 3 tahun berarti setiap tahun kamu harus apply lagi gitu. Iya, tapi bukan dari in Holland. Beda lagi. Beda lagi. Oh, jadi in Holland cuma 1 tahun. 1 tahun, tahun kedua aku dari sekolah, emang dari sekolahnya gitu. Jadi si bulan ini luar biasa loh ya. Jadi gimana ini lebih gede duitnya? Enggak sih. Tapi membantu lah ya daripada Sih pasti membantu lah. Iya, Pasti kan? membantu lah. Seenggaknya uang sekolah udah lepas. Nggak lepas full, tapi ada lah at least. Jadi tahun kedua sama namanya apa ya kalau apa ya namanya aku lupa, pokoknya dari sekolah gitu pokoknya, dari HU. Jadi mereka sama, ini dilihat dari nilai, jadi nggak pakai motivation letter. Ya. Dilihat dari nilai tahun sebelumnya. Ya.
Jadi harus rata-ratanya dilihat. Terus kalau di Belanda ada sistem kredit kan? Ya. Per tahun harus 60 kredit. Dan kalau mau daftar ini Ya. per tahun minimal 50 kredit. Ya, ya. Aku dapat 60 syukurnya. Oh, lebih Iya. dari target. Lebih dari target bulannya. Jadi dapat kredit, Ya. terus nilai rata-rata harus bagus juga. Terus tinggal daftar aja. Jadi emang purely dari nilai yang ini. Ya. Terus dapat jumlahnya 3.000. 3.000 per tahun. 3.000 per tahun ya. Jadi sekali gitu langsung dikasih. Jadi nanti tahun ini yang tahun ketiga kira-kira Ya. bakal apply lagi. Udah apply sih. Udah terus udah dapat lagi. belum prosesnya belum dimulai. Jadi nanti kalau nggak salah September baru dikasih tahu. Oke, jadi pintar bulan ini ya. Ya, Praktik bisa harus kayak gitu ya. Ini kan belajar marketing, jadi kita tuh harus tahu caranya. Nah, ya. kira-kira nanti bulan kalau udah selesai kuliah di sini, mau balik ke Indonesia, melanjutkan cita-citanya atau bulan pikir oke, aku akan tinggal di Belanda untuk supaya hidup aku lebih better lagi, karena lebih gampang lagi pekerjaannya, atau gimana? Iya, kalau aku personally sebelum aku datang even ke Belanda, aku udah punya future plan aku. Jadi after I graduate, I want to work here. I want to settle in the Netherlands. Ya, That is my plan. ya. And baru-baru ini aku juga punya plan lagi. I want to pursue my master degree here, hopefully after my Yeah. bachelor degree. Caranya entah gimana nanti. Nanti kita lihat lagi. Apply lagi LPDP atau apa? Apply terus. Jadi kamu tidak ada yang kayak apa beasiswa yang lain yang terikat apa namanya ikatan dinas gitu. Itu LPDP ya kalau nggak salah. Jadi, Nah. kalau LPDP kita dapat beasiswanya setelah lulus harus balik ke Indonesia. Misinya itu membangun negara lagi gitu loh, dari dapat dari ilmu dari luar karena udah dibiayain, bantu negara kita gitu. Bulan tadi aku lupa bertanya tadi bulan satu. Nah untuk waktu dapat visanya itu langsung 4 tahun atau Visanya langsung 4 tahun. langsung 4 tahun? Berarti nanti kan kalau seandainya visa kamu udah habis, kamu kan mesti harus balik ke Indonesia. Nah, kalau di Belanda, setahu aku, setelah lulus kita bisa apply visa atau pokoknya ada program namanya Sukiar. Nah, Sukiar. Sukiar. Jadi kita bisa cari kerja selama 1 tahun. Dikasih waktu sama pemerintah Belanda selama 1 tahun untuk bisa cari kerjaan. Ya? Nah, itu. Tapi itu berlaku untuk semuanya atau berlaku untuk yang program LPDP aja? Oh, menurut aku tuh aku belum research sih, cuma menurut aku itu berlaku untuk semuanya. Soalnya kan Sukiar kan setelah kita lulus. Jadi kayak memang dari pemerintah Belandanya, jadi bukan ketergantungan dari beasiswa apa. Itu sih menurut aku. Oh gitu? Menurut aku sih, tapi kalau aku kan my plan after bachelor straight away to master. Ya. Jadi baru nanti baru dapat Sukiarnya. Oh gitu. Jadi itu bisa di-apply setelah kita selesai kuliah. Iya, bisa di-apply. Terus kalau di Belanda, kalau nggak salah, masnya juga setelah tinggal di sini 5 tahun kita bisa apply kan untuk dapat residence gitu. Yang aku tahu itu resident itu yang pertama kalau kita menikah dengan warga negara Belanda atau kita kalau setelah menikah dengan warga negara Belanda itu 3 tahun kita bisa apply, atau setelah tinggal di sini selama 5 tahun baru bisa ganti nasionalitas ya? Iya. Oh ya, tapi aku juga nggak tahu urusan dengan mahasiswa segala macam. Aku juga belum tahu. Perbedaannya antara orang yang tinggal di sini di sekolah atau orang yang tinggal di sini mungkin karena partner gitu kan, ada ya kan, ada yang belum menikah tapi tinggal Oh iya. ya seperti itu. Tapi aku nggak tahu perbedaannya. Ya mudah-mudahan Wulan bisa dapat gitu. Jadi mau ada rencana juga mau ganti warga negara? Oh enggak sih, belum ada waktu kesana, belum mikir situnya Ya. sih. Soalnya aku belum research kan apa kayak costnya segala macam. Itu costnya kalau bisa dibilang nggak mahal sih, di bawah 1.000. Oh really? Ya. Maksudnya cost kayak kalau misalnya aku ganti warga negara, how's my visa, kalau misalnya aku balik lagi ke Indo, itu kayak gimana prosesnya? Itu prosesnya masih beda lagi. Tapi Wulan ada kalau sana dikasih pilihan mau tetap negara Indonesia atau mau ganti warga negara Belanda? SMA malah ambil IPA, nggak tahu kenapa tadi kan. Aku ngambil PL. Ya makanya itu. IPA ke piano ya. Ya. Tapi di sini kayak dapat holiday allowance, dapat holiday hours, jadi aku bisa liburan tapi tetap dibayar. Kalau Joshua sebulan berapa Jo penghasilan Jo? Dari tas besar sekitar 600. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am.